Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada pelajaran kita Mutammimah al-Ajurumiyah, dan sekarang kita masuk ke pertemuan yang ke-19. Kita sudah selesai dari pembahasan al-mawani' minas sarah atau isim-isim ghairu munsharih. Silakan kalau ada yang ingin bertanya berkaitan dengan materi-materi sebelumnya, tafadhol. Kalau enggak, kita lanjut. Gak ada ya, insyaallah kita lanjut kepada pembahasan berikutnya. Qala al-muallifu Recording in progress. rahimahullahu ta'ala, babu an-nakirah wal ma'rifah. Sekarang kita masuk pada pembahasan nakirah dan ma'rifah.
Qala al-ismu darban ahaduhuma an-nakirah wa hiya al-asl. Isim itu ada dua macam. Yang pertama adalah nakirah. Dan nakirah ini adalah asalnya. Ya, ini sudah kita bahas kemarin pada pembahasan ghairu munsharif. Wa hiya kullu ismin syai'un fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun dunal akhar karajulin wa farasin wa kitabin. Yaitu setiap isim syai'un fi jinsi, dia mencakup seluruh jenisnya, tidak hanya terkhusus untuk satu saja tanpa yang lainnya, seperti contohnya rajul, faras, dan kitab. Ya, artinya ketika dikatakan rajul, ya, apakah itu berarti hanya berlaku untuk satu orang? Jawabannya tidak. Rajul selama dia dzakar balik itu namanya rajul. Ya, dia laki-laki sudah balik namanya rajul. Siapapun dia, apakah itu Zaid, Muhammad, Umar, atau lainnya. Begitu juga faras, begitu juga kitab. Ketika dikatakan rajulun, ya, maka ini mencakup semua yang tersifati atau memiliki sifat yang bisa dikatakan untuk rajul. Itu namanya kirah. Tidak khusus satu saja individu atau satu, ya, anggota atau satu bagian, enggak. Tapi mencakup semuanya. Siapapun yang dia dzakar, laki-laki, kemudian balik, sah dikatakan rajul. Ini yang disebut nakirah. Yaitu pengertian secara hakikat dari nakirah itu demikian. Wa taqribuha ilal fahmi an yuqal an-nakirah kullu ma salaha dukhulul alif wal lam alaihi karajulin wa imra'atin wa thawbin. Wa taqribuha ilal fahm, kalau kita masih belum kurang memahami pengertian yang di atas, maka untuk memudahkan kita memahaminya adalah yang namanya nakirah itu apa-apa yang dia bisa masuk padanya alif dan lam, seperti rajul, imra'ah, thawb. Rajul menjadi ar-rajulu, imra'ah menjadi al-mar'atu, thawb menjadi as-thawbu. Maka rajulnya, imra'ahnya, thawbnya itu nakirah sebelum kemasukan al. Au kullu ma waqa'a mauqi'u, qawlu ma waqa'a mauqi'a ma yasluhu dukhulul alif wal lam alaih. Atau yang dia menempati tempat yang bisa dimasuki oleh alif lam. Contohnya di bermakna sahib. Ya, du atau di atau za, yakni minal asma'il hamsah, yang memiliki makna sahib. Kalau du-nya saja nakirah atau tidak, du nakirah. Misalnya du malin, ya, diidhafahkan kepada nakirah. Du malin, nakirah. Tapi du itu tidak bisa kemasukan alif lam. Du tidak bisa kemasukan alif lam. Tetapi dia memiliki makna yang maknanya tersebut bisa kemasukan alif lam. Paham ya? Anda ulangi, du-nya sendiri tidak bisa kemasukan alif lam. Tetapi du dia memiliki makna yang maknanya tersebut bisa kemasukan alif lam. Apa maknanya? Yaitu sahib. Sahibnya bisa nggak kemasukan alif lam? Bisa, as-sahib. Ya, du malin, sahibu malin. Ya, sahib bisa kemasukan alif lam? Nggak bisa, as-sahib. Maka yang bermakna sahib yaitu du, itu berarti juga dia nakirah. Walaupun du-nya tidak bisa kemasukan alif lam,
Jadi adzu tidak bisa. Tetapi ya dia memiliki makna yang maknanya tersebut bisa memasukkan alif lam, maka dzunya dikatakan nakirah. Ya ini disebut nakirah. Nakirah ya lawan dari ma'rifah. Wa dzarbu tsani al-ma'rifah. Ya, yang kedua adalah al-ma'rifah, isim ma'rifah. Wa hiya sittatu anwa'. Ma'rifah ini ada 6 macam. Ya, ada 6 macam. Al-mudmar wa huwa a'rafuha. Yang pertama adalah al-mudmar atau ad-dhamir. Al-mudmar atau ad-dhamir. Wa huwa a'rafuha, yaitu a'la rutbatan itu adalah al-mudmar. Yang paling tinggi kedudukannya adalah apa? Al-mudmar. Thumma al-alam, kemudian al-alam. Thumma ismul isyarah, thumma al-mausul, thumma al-mu'arraf bil adati, yaitu bil adati, bisa bil alif wal lam, bisa bi am, nanti kita akan lihat. Wasadis ma udhifa ila wahidin minha, dan yang keenam apa-apa yang diidhafahkan ke salah satunya. Ya, ingat ya, ada 6. Al-ma'arif itu ada 6. Ya, al-ma'arif dalam pembahasan nahwu itu ada 6. Yang pertama al-mudmar atau dhamir. Yang kedua al-alam, nama. Yang ketiga isim isyarah. Yang keempat isim mausul. Yang kelima al-mu'arraf bi'al atau bil adah lebih tepatnya. Ya, yang kemasukan al atau yang semakna dengan al. Dan yang keenam yang diidhofahkan kepada salah satunya. Ya, lihat ketika dikatakan wasadisu, bukan thumma as-sadisu. Kalau ini kan al-mudmar, thumma al-alam, thumma ismul asyarah, thumma al-mausul, thumma al-mu'arraf bil adah. Menunjukkan ada tartib di situ, urutan. Ya, urutan yang paling tinggi adalah dhamir, kemudian alam, kemudian isim isyarah, kemudian mausul, isim mausul, kemudian al-mu'arraf bil adah, ya, al-mu'arraf bil adah. Ya, kemudian bukan kemudian, dan, katakan dan, bukan kemudian. Kenapa? Ya, karena atau rutbahnya, kedudukannya adalah sesuai dengan mudhaf ilaihnya. Kedudukannya adalah sesuai dengan mudhaf ilaihnya. Wahuwa yaitu ma'udhifa ila wahidin minha fi radbati ma'udhifa ilaihi, ya, setingkat dengan apa yang menjadi mudhaf ilaihnya. Ya, kalau dia diidhafahkan kepada al-mu'arraf bi al, gulamu ar-rajuli misalnya, maka dia setingkat dengan ar-rajul, tingkat ma'rifatnya, ya, tingkat ma'rifatnya. Dan seterusnya, kecuali kalau dia diidhafahkan kepada dhamir. Kalau diidhafahkan kepada dhamir, fa innahu fi rutbatil alam, maka kedudukannya seperti kedudukan alam, tidak kedudukan dhamir, tapi kedudukan alam, setingkat dengan alam. Ya, maka kalau yang paling tinggi itu dhamir, kemudian al-alam, kemudian al-mudhaf ila dhamir, al-mudhaf ila al-alam, ya, kemudian isim isyarah, al-mudhaf ila isim isyarah, kemudian yang berikutnya al-mausul, al-mudhaf ila isim mausul, yang berikutnya al-mu'arraf bil adah,
al-mudhaf ila al-mu'arraf bil adah. Itu urutannya. Qala wa yustasna mimma dzukira. Tidak perlu min lagi. Min mimma. Wa yustasna mimma dzukira ismullahi ta'ala fa innahu alam wa huwa a'raful ma'arif bil ijma'. Dan dikecualikan dari apa yang disebutkan adalah nama Allah Allah. Ya, maka walaupun fa innahu alam. Allah alam. Ya, nama Allah itu alam. Wa huwa a'raful ma'arif bil ijma'. Ya, tetapi dia adalah a'raful ma'arif. Yang paling ma'rifat itu adalah nama Allah Allah. Ini mimbabil adab kita. Makanya nanti kalau sudah diurutkan, kalau sudah disebutkan gini, a'raful ma'arif adalah Allah, nama Allah, kemudian dhamir, kemudian ya al-alam, kemudian isim isyarah, kemudian isim mausul, al-mu'arraf bi'adah, kemudian al-mu'arraf bi'adah, dan yang terakhir al-mudhaf ila wahidin minha. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Karena saya tanya, Ya. faedahnya urutan ini apa Ustaz? Ya, urutan. Misalnya al-a'raf misalnya ya. Anak ini. Anda agak ragu belum ini. Ya, takut salah. Nanti aja kalau udah ini. Coba sekalian dicari. Ada beberapa urutan yang mana intinya tidak bisa apa namanya misalnya mubtada atau khobar a'raf minal mubtada misalnya. Khobar a'raf minal mubtada atau sifat a'raf minal mausuf. Nah, ini nggak boleh yang kayak gini. Tapi itu ya yang maknanya demikian lah. Ada yang ketika dia diurutkan maka nggak boleh urutannya ini ma'rifatnya lebih tinggi, ini ma'rifatnya lebih rendah. Cuman anak lupa di mubtada, khobar atau di sifat mausuf. Astagfirullah. Nanti bisa kita cek sama-sama ya, insyaallah. Di antaranya seperti itu. Ya. Di antaranya seperti itu. Assalamualaikum. Sama udah dulu itu. Sama ini tadi, Ustaz, yang nakiro tadi antum bacanya kulusmin syai'in, syai'un ya Ustaz. Jadi itu atofnya ke kulu itu apa kok atof apa naatnya ke kulu. Iya
Iya. Ya. Tadi Ya, Ana kullus. awalnya kiranya apa namanya? Naatnya ke ismin, salah ya kalau ke ismin. Eh, ke kullu kalau tidak salah. Ya. Ana masih kadang bingung yang kayak gitu-gitu. Ini Karena naatnya ya dia memang asalnya ke isim, tapi isimnya itu kedudukannya udah diambil sama kullu. Kalau tidak salah gitu. Ya. Jazakallah khairan. Kalau misalnya itu kita jadikan mubtada gimana? Kullu nasi atau kullu ismin apa? Berarti kullunya mubtada, isimnya mudhaf ilaih. Khobarnya gimana dong berarti? Ya, kullu talibin mujtahidun misalnya. Kan mujtahidunnya juga kembali ke talib kan sebenarnya, bukan pada ke kulnya, tetapi asalnya at-talibu mujtahidun. Ya, nah kedudukan talib ini diambil oleh kul. Ya. Jadi dia tetap secara makna dia kembalinya ke talib, tapi secara lafadz kembali ke kulnya, bukan ke mudhaf ilaihnya. Setahu ana gitu, Allah alam. Barakallah. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada kita kembali ke pelajaran kita. Kita masuk ke bayanul mudmar wa aqsamuhu. Penjelasan tentang domir dan macam-macamnya. Baik, perhatikan ini. Qala al-mudmar wa domir isman lima wudi'a li mutakallimin ka ana au mukhatabin ka anta au ghaibin ka huwa. Ya, mudmar atau domir adalah dua nama yang diletakkan untuk mutakallim. Ya, menunjukkan mutakallim, pembicara. Mutakallim ini kalau istilah dalam bahasa Indonesia orang pertama. Ya, ka ana, contohnya ana. Au mukhatab, lawan bicara. Dalam istilah bahasa Indonesia orang kedua. Ka anta, seperti anta, engkau. Au ghaib ka huwa. Ya, ghaib ini orang ketiga. Ka huwa, seperti huwa, dia. Ya, bahasa kita domir ini adalah kata ganti. Ya, yang hanya kalau di dalam bahasa Indonesia dia tidak menunjukkan gender ya. Dia, aku, kamu, itu aja kan. Dia, aku, kamu, dasarnya itu. Dia, mereka, dia nanti ada mereka. Tapi tidak menunjukkan dia ini laki-laki atau perempuan. Ya, berbeda dengan bahasa Inggris misalnya. Sudah menunjukkan he, she, ya, apa misalnya. Tapi tidak serinci bahasa Arab. Ya, you bahasa Inggris itu laki-laki perempuan. Kalau bahasa Arab anta, anti. Ya, kata ganti orang ketiga aja yang ada perbedaan gender. Wayan qasimu ila mustatir wa bariz. Ya,
Ini pembagian pertama dari domir, yaitu terbagi menjadi mustatir dan tun fil lafad ma laisa lahu suratun fil lafad, yang dia tidak memiliki surah bentuk pada lafad. Ya, tidak ada lafadnya. Contohnya Zaidun jaa. Ya, Zaidun jaa. Jaa di situ ada domir mustatir takdiruhu huwa. Tapi enggak terlihat jaa huwa, enggak ada. Jaa saja. Ya. Uktub misalnya, fi'il amr. Uktub. Di situ ada domir mustatir takdiruhu anta. Tapi tidak ada lafaz dan tidak ada surahnya. Ya, tidak ada bentuknya, baik bentuk tertulis atau yang dilafadzkan, tidak ada. Tapi di situ ada, namanya mustatir. Ya, tidak ada surah bentuknya secara lafaz. Ini mustatir. Kalau baris, kebalikannya ada surahnya. Baik, kembali kepada mustatir. Mustatir terbagi menjadi dua. Wa huwa imma mustatirun wujuban. Ya. Berarti ada mustatirun wujuban, ada mustatirun jawazan. Ya. Baik. Apa yang dimaksud dengan wujuban dan jawazan ini sebelum kita bicara di mana tempatnya? Ya. Yang dimaksud wujuban dan jawazan di sini bukan maknanya dia tersembunyi secara wajib atau hukumnya boleh kelihatan atau boleh tidak, boleh muncul atau boleh tidak domirnya, bukan itu maksudnya. Ya. Bukan itu maksudnya. Bukan misalnya kalau di pembahasan an yang menasabkan fi'il mudhari', ada an yang menasabkan fi'il mudhari', dia mudmarnya wujuban, fi'il mudhari' mansub bi an mudmarah wujuban, ada bi an mudmarah jawazan, yang artinya kalau an mudmarah wujuban berarti tidak boleh kelihatan, tidak boleh ditampakkan an-nya. Kalau an mudmarah jawazan boleh kita perlihatkan an, boleh tidak. Ya, jitu li an ata'allama boleh. Jitu li ata'allama, an-nya boleh ditampakkan atau tidak. Ini makna wujuban dan jawazan pada an. Yang mudmarah. Boleh terlihat, boleh tidak. Tetapi pada pembahasan domir mustatir, ketika dikatakan domir mustatir wujuban, ya, dan ketika dikatakan domir mustatir jawazan, yang satu wajib, yang satu boleh, apanya yang wajib, apanya yang boleh? Pertama kita jelaskan dulu. Bukan maksudnya kalau dia boleh berarti domirnya boleh terlihat. Zaidun ja'a huwa misalnya, huwanya fa'il. Ya, enggak, bukan begitu. Tapi kalau dikatakan wujuban di sini, dia wajib, dia tidak bisa diganti dengan isim dhahir, itu wujuban. Sementara kalau dia domir mustatirnya jawazan, dia bisa diganti dengan apa? Diganti dengan domir, diganti dengan isim dhahir. Bisa diganti dengan isim dhahir. Itu makna wujuban dan jawazan yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan domir, pembahasan domir mustatir. Misalnya, kita sekarang bicara tempat.
kal muqaddar fi fi'li amrin al-wahid al-mudzakkar kadrib wa qul. Ya. Contohnya ya fi'il dhamir mustatir yang terdapat pada fi'il yang ditakdirkan pada fi'il amr al-wahid al-mudzakkar. Seperti idrib, qum. Kalau kita i'rab bagaimana? Idrib, qum, idrib, fi'il amr mabni ala sukun la mahala lahu minal idrab wal fa'il dhamirun mustatir wujuban takdiruhu anta. Takdiruhu anta. Baik. Idrib, antanya bisa nggak kita ganti dengan isim dhahir? Ya, fa'ilnya kita ganti dengan isim dhahir. Idrib, apa nggak bisa? Oh bisa, kita ganti misalnya idrib ya Muhammadu, idrib Zaidan ya Muhammadu. Nah itu bukan fa'il, ya Muhammadu sudah nida dan munada dia. Tapi idribnya nggak ada, nggak bisa kita kecuali idrib anta di situ. Ya, qum anta. Nggak bisa antanya diganti dengan orang misalnya, nggak ada. Ya. Wa fil mudhari' al-mabdu' bi ta'i khitabil wahid al-mudzakkar ka taqumu wa tadribu. Ya. Fi'il mudhari' al-mabdu' bi ta' yang dimulai dengan ta, khitabul wahid lil al-mudzakkar yang dia menunjukkan orang kedua, satu orang mudzakkar, seperti taqumu, tadribu. Aina tadhab ya Muhammadu, aina tadhabu ya Muhammadu. Aina tadhabu anta ya Muhammadu, itu asalnya. Ya, tidak bisa diganti anta ini dengan isim zahir. Qala wa fil mudhari'i al-mabdu'i bil hamzati ka aqumu wa adribu au bin nuni ka naqumu wa nadribu. Ya, ini juga fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu ana pada aku wa adribu, naqumu, nadribu, nahnu. Tidak bisa diganti dengan isim dhahir. Ini beberapa tempat di mana dhamir mustatir wujuban. Apa makna dhamir mustatir wujuban? Dia tidak bisa diganti dengan isim dhahir. Wa imma mustatirun jawazan. Ya, wa imma mustatirun jawazan. Apa makna mustatirun jawazan? Dhamir mustatirnya bisa digantikan dengan apa? Dengan isim dhahir. Ya. Yaqumu fi'il mudhari', ya, fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa ya'ud ala atau ila Zaid. Tapi kalau kita bikin jumlahnya misalnya menjadi Zaidun yaqumu abuhu, bisa nggak? Ya bisa. Zaidun yaqumu abuhu, ya boleh nggak? Ya boleh. Kenapa nggak boleh? Ya, Zaidun mubtada yaqumu abuhu fi mahalli rafa khabar. Ketika digantikan Zaidun yaqumu abuhu, mana fa'il dari yaqumu? Sudah bukan huwa lagi. Ya, tetapi fa'ilnya sudah digantikan abuhu. Abuhu haknya kembali pada Zaid. Zaidun abuhu yaqumu abuhu. Hindun taqumu ummuha misalnya. Ya. Bisa digantikan dengan isim dhahir, dhamir mustatirnya. Kalau dia wujuban nggak bisa, gimana kita mau ganti adrib? Ya, akumu. Ya, aktubur risalata, aktubu ana. Ya, ana bukan sebagai fa'il di situ, sebagai penegas, sebagai taukid. Ya.
Aktubu Muhammadun, nggak bisa juga. Ya. Wala yakunul mustatiru illa dhamira raf'in imma fa'ilan aw naibal fa'il. Dan mustatir, dhamir mustatir ini tidaklah diistilahkan kecuali untuk dhamir rafa. Ya, dhamir rafa, apakah itu fa'il atau naibul fa'il. Istilah mustatir. Ya, istilah mustatir ini hanya digunakan untuk dhamir ar-rafa, apakah dhamirnya sebagai fa'il atau naibu al-fa'il. Ada pertanyaan? Ustaz, Ya. yang domir mustatir wujub kan? Itu yang fil amr sama mudhari dengan tak khitab itu kenapa yang muzakkar aja, Ustaz? Kalau yang muannas Muannas takumina. sama idribi. Hmm? Iya. Itu bisa diganti domir, bisa diganti isim dhahir. Ya enggak. Tapi kan Kenapa enggak masuk? Tapi kan dia tidak mustatir. Oh gitu ya. Iya. Ya qadarullah apa? Sebentar, ini kayaknya mati nih ya. Ya Ustaz, ada yang ngejapri katanya YouTube-nya. Qadarullah mati. Ya, ada yang ngejapri katanya YouTube-nya putus Ustaz. Kalau mau anas, filenya apa ya? Gimana? Kalau mana filenya apa ya? Kok lupa nih. Takumina. Ya atau Iya. ya-nya itu. Ya-nya itu. Ya fa'il. Apa namanya? Ya mukhatabah. Ya mukhatabah. Oh, namanya. Tab di Facebook, suruh buka Facebook aja yang kali ini. Yang di YouTube qadarullah mati ini internetnya qadarullah. Yang lain kalau tidak ada kita lanjut sampai pembahasan pengertiannya saja. Qala wal baris, yang kedua domir al baris, malahu suratun fil lafzi wa yanqasimu ila muttasilin wa munfasilin. Yang dia memiliki surah fil lafaz. Ya, memiliki bentuk, ada bentuknya. Tadi contohnya ditanya, kenapa takumina tidak termasuk domir mustatir wujuban, kan tidak bisa diganti. Iya, dia bahkan bukan domir mustatir tapi domir baris. Kenapa? Ada lafadznya ya takumina, ya domir mukhatabah, ya al mukhatabah, wawul jamaah takumuna, alif isnain, ya alif isnain, ya takumani, yakumani. Ya baris berarti ada surahnya, ada bentuknya fil lafadz. Kalau mustatir dia nggak ada bentuknya. Nah, baris ini, dhamir baris ini terbagi menjadi dua, muttasil dan munfasil. Muttasil secara bahasa maknanya bersambung, munfasil terpisah. Tetapi secara istilah, fal muttasil
huwallazi la yuftatahu bihi an-nutqu wa la yaqa'u ba'da illa. Ya, illa fi halati darurah, kecuali pada keadaan darurat syair. Kalau dikatakan darurat, keadaan darurat, kalau dalam ilmu nahwu berarti darurat syairiyah. Ya, kalau dia dimasukkan ke dalam syair. Baik. Apa itu dhamir muttasil? Yang tidak dimulai dengannya an-nut, kalam, dan juga tidak jatuh setelah illa. Ya, seperti kata ikumtu. Kumtu tak dhamir muttasil. Tidak bisa ditaruh di depan tukum. Atau akromaka tidak bisa ditaruh di depan ka akramu, ka akroma, ukrimuka, ka ukrimu, nggak bisa. Atau jatuh setelah illa. Ma jaa illahu. Ma akramtu illaka, tidak bisa. Yaitu dhamir al-muttasil. Dia tidak dimulai dengannya kalam dan tidak bisa terdapat setelah illa. Ya, kecuali darurat syairiyah. Wal munfasil huwa ma yuhtatu bihi an-nutqu wa yaqa'u ba'da illa. Dimulai dengannya an-nut al-kalam, ana Ayyubu misalnya. Ya, ana dhamir munfasil. Ya, tidak boleh ditaruh dhamir muttasil di situ. Apa? Ya mutakalim di awal kalimat, nggak ada sambungannya, nggak bisa. Ya. Wa yaqa'u ba'da illa, dan bisa terdapat setelah illa. Maqama illahu nggak boleh. Tapi maqama illa huwa boleh. Illa huwa dhamir munfasil. Maqama illa anta, maqama illa ka nggak boleh. Illa anta boleh. Ya. Ini al-munfasil. Ma yuftatabu bihi an-nutqu wa yaqbada illa nahu ana mu'min wa maqama illa ana. Baik, wallahu ta'ala alam. Ini cukup banyak materinya, walaupun sedikit-sedikit, ya nggak apalah, kita cukup dulu sampai di sini. Ya, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita. Tafadhol kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau kita lanjut nanti nggak panjang lagi pembahasannya. Iya, Ustaz, nanya menyambung yang Ustaz Masri tadi, yang mentakumi. Nah tadi Ustaz, ini udah dibahas yang di baris ini Ustaz. Ya kan dia domirnya bukan domir mustatir, dia domir baris dong. Ya. Ya kan ada ya mukhatabah itu apa? Domir atau bukan? Ya mukhatabah, wawul jamaah itu kan satu serangkai, 3 serangkai itu ya mukhatabah, wawul jamaah, aliful isnain pada damir pada fi'il mudhari. Yang nanti menjadi al-amsilatul khamsah. Ya. Itu domir semuanya. Kelihatan nggak? Kelihatan, ada lafadznya. Tidak termasuk pada pembahasan mustatir. Masuknya yang mutasil Ustaz. Maksudnya mutasil. Ya. Berarti domir apa dia? Domir rofa berarti. Domir rofa. Ya, kita kan belum bahas itu. Yang qasimul mutasil ila marfu, mansub dan majrur. Fal marfu nahwu. Ini pun nahwu, contoh, tidak disebutkan semuanya. Ya, ketika enggak disebutkan berarti bukan enggak ada, kan nahwu. Bukan menyebutkan semuanya. Ya. Tapi
sebagian. Ya, ya. Nah, jazakallah khairan Ustaz. Yang lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Paham ya, insya Allah. Jangan bilang nggak paham. Ini kita bicaranya masih kaidah aja, belum. Yang praktek-praktek udah lewat kan kemarin. I'rab, mawani usharah. Baik. Kalau tidak ada, naktafi launa. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal. Moderator ditutup. Jazakallah khairan katsiran Ustaz atas materinya pada malam hari ini. Semoga Allah memberikan pahala yang banyak bagi antum. Juga pada para ikhwah sekalian, semoga apa yang kita lakukan menjadi pemberat amal timbangan kita dan semoga kita diberikan keistiqomahan dalam mengikuti pelajaran-pelajaran berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan Ustaz.